Pada kali ini kita akan belajar bagaimana memberikan keterangan pada etiket gambar yang sudah kita buat sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat bordernya atau batas-batasnya dari etiket gambar. Kali ini saya akan ajarkan bagaimana cara untuk membuat keterangan-keterangannya yang harus dibuat di etiket gambar tersebut. Oke, caranya bagaimana? Yuk simak terus video ini. Nah, untuk caranya itu kita bisa melakukan editing pada kepala gambar di sini. Nah, untuk melakukan editing atau pembuatan keterangan di kepala gambar, maka kita bisa melakukan editing pada etiket yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya bagaimana? Kita tinggal klik kepala gambar, kita klik kanan kepala gambar, kemudian kita klik edit di sini. Baik, kita geser sedikit dan kita perbesar. Nah, yang perlu diisikan di kepala gambar itu adalah keterangan atau kalimat-kalimat yang kita bisa buat sendiri. Nah, di sini biasanya kita mulai dengan menggunakan teks untuk memberikan keterangan. Jadi di sini kita bisa klik teks. Kemudian kita bisa buat di area di sini. Nah, di sini kita bisa ketikkan umpamanya adalah skala titik 2 semacam ini. Nah, untuk skala ini kita bisa hubungkan secara otomatis dengan software Autodesk Inventor di drawing ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tinggal menghubungkan otomatis dengan propertiesnya, di properties dari drawing itu sendiri. Baik, setelah kita memberikan skala di sini, kita bisa hubungkan data ini atau isian skala ini dengan program atau menu yang ada di fasilitas drawing ini, agar nanti untuk mudah editing dan mudah untuk pembuatan kepala gambar. Nah, caranya kita bisa hubungkan data ini, skala ini dengan namanya sheet properties. Ini. Kemudian di sini kita bisa isikan namanya initial view scale. Di sini. Nah, kemudian untuk hasilnya di sini itu kita langkah terakhir kita tinggal klik aja add test parameter. Ini adalah skala initial view scale. Jadi hasilnya nanti bisa otomatis masuk ke data kita, data di kepala gambar. Kemudian kita bisa klik OK saja. Nah, kalau kita hasil klik semacam ini, hasilnya dia akan besar, jadi tidak sesuai dengan ukuran yang kita miliki atau margin yang kita miliki. Oleh sebab itu, kita harus sedikit perkecilkan atau dengan double klik aja, kemudian kita blok seluruhnya. Blok aja. Kemudian kita klik 2,5 saja. Ini pun juga sama, kita klik 2,5 saja. Ini akan lebih kecil. Dan bisa klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal bisa atur semacam ini. Nah, yang berikutnya adalah kita sama, kita tinggal isikan. Di sini kita buat teks lagi. Di sini kita isikan satuan, karena satuannya pada umumnya kita mudah milih, tinggal kita klikkan milih saja. Kemudian kita atur untuk dimensinya hanya 2,5 macam ini. Kita klik OK. Kita bisa atur sekalian semacam ini. Kayaknya ada yang ukuran masih besar. Ini 3,5. Ini kita bisa ganti semacam itu. Oke, untuk selanjutnya kita bisa klik teks lagi. Kita ketikkan di sini untuk tanggal atau date.
Untuk tanggal atau date ini adalah tanggal pembuatan, sehingga kita bisa hubungkan dengan namanya properties drawing. Untuk di sini adalah tanggal pembuatan atau creation date. Jadi tanggal pembuatan. Kemudian kita insertkan di sini. Baru kita atur untuk ukurannya. Kita klik OK saja. Oke. Yang berikutnya adalah kita buat yang di sini. Di sini kita bisa berikan tulisan di gambar atau pembuatnya, desainernya. Kemudian di sini kita bisa masukkan properties drawing, di sini masuk ke designer. Dan kita bisa insertkan di sini. Kita masukkan ukuran, kita ganti semuanya. Dan kita klik OK. Nah, kemudian juga kita bisa berikan lagi di sini. Ukurannya mungkin kita bisa ganti terlebih dahulu. Untuk di sini adalah diperiksa. Ini adalah orang yang memeriksa. Jadi masuk ke properties drawing, di sini masuk ke cek by. Baik, cek by-nya di sini kita bisa, mohon maaf, untuk diperiksa biasanya kita berikan tanggalnya. Tanggalnya kita menggunakan check date. Masukkan, kemudian kita bisa klik OK. Oke. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah kita masukkan di sini. Ini adalah kita atur ganti. Disetujui. Kemudian ini adalah properties drawing dan di sini adalah approval date-nya. Ini adalah orang yang memeriksa si gambar ini. Dan kemudian kita bisa klik insert, baru kita klik OK. Kita atur. Nah, kemudian kita bisa masukkan lagi di sini. Ini adalah untuk nomor gambar. Nomor kita bisa hubungkan dengan properties drawing, kemudian ada di part number. Kita cari part number, ada di sini. Masukkan saja. Belum kita ganti. Oke. Ini adalah part number. Nah, yang berikutnya kita masukkan yang ada di sini. Ini untuk kertasnya bisa kita berikan standarnya, kita menggunakan 4. Oke, jadi ini tidak usah berubah-ubah. Sini. Kemudian berikutnya adalah kita berikan title-nya. Sini kita langsung masukkan saja untuk properties drawing-nya, masuk ke
title. Dan kita ganti dulu, kita insert semacam ini. Ya, untuk title-nya kita bisa atur di tengah-tengah. Kemudian yang berikutnya kita berikan company-nya. Untuk company kita bisa masuk ke properties drawing juga. Di sini masuk ke company. Kita tinggal atur ukurannya, kita bisa klik insert. Oke saja. Kemudian kita bisa atur posisinya. Dan juga di tengah-tengah center. Dan terakhir untuk tulisan atau keterangan kita bisa tambahkan di sini. Nah, kita bisa berikan keterangan. Oke, kita klik oke, mohon maaf, kita bisa ganti ukurannya. Oke, kita kasih ganti ukurannya, kemudian klik oke saja. Oke, untuk penggeser kita bisa klik tombol escape. Ini adalah cara memberikan keterangan di Autodesk Inventor, memberikan keterangan pada etiket di atas Inventor. Nah, yang terakhir sebenarnya adalah gambar ya, gambar untuk simbol proyeksi. Jadi untuk simbol proyeksi sebenarnya kita bisa menggunakan bantuan line. Kita ambil aja titik tengahnya di sini, kita ambil titik tengahnya. Ini hanya garis bantu saja. Nah, kemudian kita bisa buat gambar. Mungkin kita menggunakan gambar yang rectangle ini, mungkin lebih mudah. Nah, kita bisa atur ya jaraknya. Jadi mungkin kita bisa buat 18 saja. Dan ukuran diameter yang luarnya kita bisa buat 10 saja. Oke, semacam ini kira-kira. Kemudian kita bisa buat lingkaran juga di sini, lingkarannya. Yang kira diameternya juga 10 ya. Diameternya 10. Semacam ini. Kemudian kita juga buat lingkaran yang kecil. Diameternya mungkin kita bisa buat 6 saja. Gitu. Nah, untuk garis sumbunya, garis sumbu ini kita bisa buat semacam ini kira-kira. Ini mungkin saya ulangi. Jadi kita bisa buat garis perpotongan dulu di sini. Dimensinya kita atur jaraknya adalah 3. Kemudian di sini juga kita buat garis dengan jarak 3 juga. Ini tidak pas ya. Kayak semacam ini. Nah, untuk garis sumbu kita bisa manfaatkan, kita buat garis sumbunya. Di sini, kita mulai dari sini aja. Nah, untuk membuat garis sumbu kita bisa beri center line semacam ini. Kemudian ini pun juga sama. Kita buat center line. Dan ke atas pun juga sama. Kita buat center line semacam ini. Nah, ini adalah kita bisa hapus ya. Ini bisa trim karena proyeksinya digunakan proyeksi Amerika ya.
ini aja kita trim. Nah, kemudian ini kita hapus. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Dan ini terakhir kita hapus saja. Ya, jika masih ingin memberikan constraint, kita berikan dimensi lagi. Kemudian ini kita berikan dimensi lagi. Oke. Semacam ini kira-kira untuk membuat simbol proyeksi ya. Oke, kemudian kita bisa klik finish sketch. Nah, ini adalah kira-kira hasil dari pembuatan kepala gambar yang kita buat atau memberikan keterangan yang kita inginkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, di sini ada masalah, yaitu adalah masalahnya untuk skala belum terisi, untuk tanggalnya juga mungkin masih salah, kemudian diperiksanya belum terisi, disetujui belum terisi, di gambar pun juga namanya juga salah, nomor kertasnya pun juga masih salah, ini pun juga ada 4 yang masih tertutup, gitu kan. Ada beberapa daerah yang belum terisi. Nah, untuk selanjutnya itu adalah saya berikan contoh bagaimana cara mengedit atau cara mengatur menggunakan AI properties yang ada di fasilitas drawing. Ikuti terus video ini, jangan sampai terlewatkan. Semoga nanti ilmunya bermanfaat dan barokah.